Mas Abi sabar ya. Saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Ya, semoga. Dan satu hal yang Mas Abi harus tahu. Apapun yang terjadi, saya nggak akan pernah ninggalin Mas Abi. Sekian lama Amanda. Iya, halo Amanda. Halo Bu Kinan. Maaf saya telepon kayak gini. Saya cuma mau nanya. Apa Abi udah baca surat dari kamu? Apa Abi udah tahu kalau saya itu Alia? Atau jangan-jangan Bu Kinan bohongin saya ya? Sebenarnya Bu Kinan nggak pernah kasih tahu Abi. Bu Kinan nggak pernah nulis surat itu. Tolong kasih tahu saya yang sebenarnya. Abi udah tahu belum kalau saya ini Alia? Jawab Bu Kinan. Amanda, saya udah nulis surat itu kok. Tapi kayaknya Mas Abi memang belum baca suratnya. Saya juga baru tahu kalau ternyata Mas Abi memang belum terima surat itu. Padahal saya udah nulis surat itu dan saya taruh di atas meja kerjanya dia. Dan dia selalu ada di sana setiap pulang kerja. Jadi benar. Abi belum tahu kalau saya itu Alia. Iya, Amanda. Saya juga nggak tahu kenapa surat itu bisa tiba-tiba hilang. Atau emang sengaja ada yang ngambil. Amanda, mungkin ini emang udah jalannya. Untuk Mas Abi nggak perlu tahu siapa kamu. Amanda, saya mohon kamu lupain Mas Abi. Tolong biarin kita berdua hidup tenang dengan pernikahan kami. Ya, saya tahu. Saya tahu kamu masih punya perasaan sama Mas Abi. Tapi ada David juga yang sayang sama kamu, Man. Dan saya yakin kok kamu juga sayang kan sama dia. Kalau enggak, nggak mungkin kamu sampai rela berkorban nyelamatin dia kemarin. Iya kan? Halo? Halo, Amanda? Mudah-mudahan Amanda bisa ngerti dan paham. Siapa nih nelfon? Jangan-jangan Mama Abi lagi. Mama, Sar, An, Mama aku telepon. Aku angkat dulu ya. Ya sayang, bentar. Ya. Ya udah, Abi mau siapin dulu makanannya buat pacar tercinta. Lu emang dasarnya lampir. Sayang, kamu tuh di mana
Aku lagi di kantor kok, Mah. Emang kenapa? Jangan bohong kamu, Reno. Tiba-tiba tadi om kamu datang ke sini terus mungkin mama. Katanya kamu kabur. Gak gitu, Mah. Aku emang lagi pusing aja di kantor. Dan kalau aku pulang ke rumah juga aku ngeri kalau digebukin sama Om Abi. Ya, Mama tahu sendiri kan aku lagi ada masalah banget, lagi ada masalah gede. Sayang, makanya kamu tuh kalau ada apa-apa bilang sama mama. Kan mama bisa alasan apa kayak gitu ke om kamu. Lagian kamu sih. Kamu di mana sih sekarang? Udah deh pulang. Masih kamu di rumah Sarah kan? Enggak, Mah. Reno lagi di rumahnya Ana. Di sini aman kok buat sementara. Kalau Reno ada di rumahnya Sarah, nanti yang ada David bakal nyamperin rumahnya Sarah. Dan yang lebih parahnya Reno bakal diseret. Bahkan sampai ke penjara, Mah. Emang Mama mau anak Mama sampai ke penjara? Hah? Tega, Mama. Mama harus rahasiain ini semua dari mereka semua ya, Mah. Om Abi, David, Kinanti, Mama, mereka semua nggak boleh tahu. Oke? Reno sayang sama Mama. Sayang. Aku nggak bisa nih tinggal diam. Aku harus berbuat sesuatu. Aku nggak mau ngeliat anak aku terus-terusan tertekan kayak gitu. Claudia, kamu baik-baik aja? Pak Herman, sebelumnya saya mohon maaf, tapi mungkin lebih baik Bapak pergi aja ya Pak dari sini. Karena kehadiran Bapak malah bikin pacar saya jadi salah paham. Saya nggak mau Pak hubungan saya sama pacar saya jadi rusak. Gimana sih pacar kamu itu? Nggak punya perasaan banget. Kamu kan lagi pusing mikirin ibu kamu yang lagi sakit. Dia pakai cemburuan segala. Aturan kan dia di sini nemenin kamu. Kalau saya sih jadi kamu, udah lama saya putusin tuh orang. Ya udah Pak, saya mohon Bapak pergi aja ya. Saya janji bakalan langsung ke kantor kok. Tapi biarin sekarang saya fokus urusin ibu saya dulu. Claudia, pacar kamu kan udah pergi. Ya, saya nggak tega lihat kamu sendirian. Nggak apa-apa ya, saya temenin kamu di sini. Jinak-jinak merpati. Wah, ini dia bikin penasaran. Oh my god! Ih, dapur lo kotor banget sih, kecil banget lagi. Udah gitu gak ada AC-nya, panas. Kalau bisa sih tinggal di rumah sekecil ini. Hah? Lo tau gak? Gue tuh gini pakai duit gue sendiri kerja. Emangnya lo manja-manja? Kalau nggak betah, keluar sana. Itu karena orang tua gue banyak duit, emang kayak elo. Ya bener-bener lo ya. Buktinya Reno lebih milih ke rumah gue daripada ke rumah lo. Tau gak? Ya karena di sini rumahnya kecil, jadi aman. Enak aja. Lo tau gak? Reno lebih milih ke gue daripada lo. Rumah lo tuh gak akan pernah dipilih sama dia. Udah. Kenapa malah ribut lagi sih? Dia bilang rumah aku jelek, padahal muka dia yang jelek. Aku dibilang jelek soalnya. Emang lo jelek, lo lihat tuh. Sarah udah, Ana udah. Udah dong, capek tahu ribut-ribut mulu. Aku pusing tahu nggak? Aku kesini tuh biar tenang. Jadi kenapa kalian malah bikin aku nggak tenang juga sih? Aduh, kepala pusing banget lagi. Ana, aku boleh tiduran di kasur kamu dulu nggak? Boleh banget dong, sayang. Sini ya sayang, aku pijitin. Apaan sih? Kamu ngapain sih pakai tiduran di sini juga pakai duduk-duduk? Ini tuh pasti kasurnya murah, nanti badan kamu sakit-sakit tahu nggak? Enak aja mulut lu ya. Gue tuh nggak suka ya lo kesini. Lu duduk aja di sana. Lu tuh ngeganggu gue tau gak? Duduk sana duduk. Orang gua kamu juga bisa mijit. Aduh, sayang. Sarah, Ana udah capek. Gak mau. Kalian nggak capek apa berantem dari tadi? Udah sana duduk sana. Gak mau, aku mau di sini. Sarah, kamu juga ngapain trik-trik gitu sih? Aku tuh emang beneran pengen istirahat. Ya tapi aku gak sudi kamu berdua-duaan di sini sama si cewek kampungan ini nih. Enak aja mulut lo. Kita tuh bertiga bukan berdua. Emang bener-bener. Ya, sayang tapi aku maunya di sini aja. Sayang, aku pijitin aku pijitin. Aku aja, aku lebih jago sayang. Yaudah, daripada kalian ribut, mendingan kalian bagi-bagi tugas aja gimana? Ya udah, kamu mijitin yang kiri dan kamu Sarah mijitin aku yang di sebelah kanan, oke? Ya udah sini.
sini. Kan saya enakan aku kan. Sini nih, tuh, aduh, tuh. Yang ini ya saya. Ah, ya. Ana, ini, aduh, pegel banget, Ana. Aduh, Sini. Aduh, Ya udah kamu iya, sini, pegel banget. Amanda, saya mohon kamu lupain Mas Abi. Tolong biarin kita berdua hidup tenang dengan pernikahan kami. Gimana aku bisa lupain Abi? Gak semudah itu. Mencintai seseorang dan tidak mendapatkan cinta yang sama sebagai balasannya, itu adalah perasaan yang paling indah di dunia, Amanda. Bukankah itu hal yang sangat menyakitkan ya? Dan sebuah kelemahan. Tentu saja tidak, Amanda. Mas Abi, ini saya buatin teh. Mas Abi kemana ya? Mas Abi, gimana? Udah lebih tenang? Kenapa masih ada di sini? Masih mikirin soal bola itu ya? Bola basket ini jelas-jelas milik papa saya. Dan kalaupun ada yang nyimpen bola ini, itu pasti masih bagian dari keluarga Sudirja. Terus selama ini bola basketnya disimpan di mana? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang perasaan saya nggak enak. Kamu kenapa sih, Chris? Mano mana? Tadi tuh aku ngeliat Vano sama Sarah. temennya dong. Temennya ternyata beneran Kamu cewek. nonton apa sih sebenarnya? Mau aku samperin. Diganti mereka mulu juga channelnya. Jelas. Bikin orang pusing tau nggak? Apaan sih, Dan? Kok kamu jadi marah-marah sama aku? Ini emang TV-nya aja nih yang jelek, jadi makanya channel TV-nya juga jelek-jelek. Apa? Lo apa? Udah deh, jangan mulai-mulai lagi deh ributnya. Udah mending matiin aja deh TV-nya. Tahu matiin. Bilang aja takut bayar listriknya mahal, makanya suruh matiin. Jelas. Oh, yang jelas. Udah deh, nggak usah mulai-mulai berantemnya. Ada apaan tuh? Apaan tuh rame-rame? Gue udah baik sama lu, tapi lu main curang di belakang gue. Ada yang berantem. Biar aku coba lihat ya. Kurang ajar lu. Sabar, Bang. Bang, sabar, Bang. Sekarang lu terima pembalasan gua, ha? Jangan, Bang. Ini upah lu. Dengar. Lu apaan sih? Ini gara-gara lu nih. Lagian si badan lo gede banget jadi berat. Kenapa malah pada berantem sih? Udah. Berisik banget sih. Diem. Wah, Lu sih itu kan.
nih kesini. Buka! Gua bilang buka, buka! Buka! Kabur dari sini. Aku mandi duluan dong. Ada waktu buat berantem. Ya udah cepet. Dari lampir. Udah Tan, gua bilang buka, buka! Jangan lari lo! Aduh, Kita harus kemana nih? itu. Ke situ. Udah lama. Cepetan dong, Reno. Ih, sabar. Aduh. Cepetan. Jatuh banget. Reno tungguin aku. Kamu ya Allah. Aduh, tinggalin aku. Kamu lagian ngapain pakai sepatu kayak begini sih, Sal? Dari tadi juga aku pakai sepatu ini. Ya udah copot aja buruan. Ya udah copot. Ya, terus gue pakai apa? Gak mau masa aku. Udah nggak apa-apa, buka aja dong sayang. Buka aja dong. Woi! Mau kemana lo? Itu dia. Buka. Itu dia. Buka sih. Buka. Aduh, sakit. Astaga. Amanda, kamu kenapa? Ini nggak adil, Fit. Nggak adil kenapa? Maksudnya? Kinan udah bohongin aku. Bohongin gimana, Amanda? Aku nggak ngerti. Kinan nggak pernah nulis surat itu. Jadi Abi nggak pernah baca suratnya. Abi nggak tahu kalau aku ini Alia. Abi nggak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Emang kenapa kalau Tuan Muda nggak pernah baca surat itu? Ya kalau mau, tanpa surat itu, aku bisa kasih tahu sama Tuan Muda siapa kamu sebenarnya. Tapi jawab pertanyaan aku. Apa itu akan merubah semuanya? Apa itu akan merubah kenyataan? Kalau sebenarnya Tuan Muda udah menikahi Kinanti dan mereka saling mencintai. Amanda, seharusnya kamu sadar. Kamu itu hanya masa lalunya Tuan Muda. Buktinya, dia udah menikahi Kinanti dan dia sangat mencintai Kinanti. Kamu harus sadar, oke? Tuan Muda itu bukan jodoh kamu. Kamu harus sadar. Kalau ada orang lain yang mencintai kamu lebih dibandingkan Tuan Muda. Kenapa kamu gak ngerti sih? Nih, aku bawa makanan kamu. Habis ini minum obat. Permisi. Fit, Anak buruan, anak. Sayang, ya aku udah lari. Langkahnya dia gede-gede, sayang. Aduh, lebay. Aduh, Anak udah jangan berantem dulu. Sayang. Kita kabur dulu sekarang. ini sekarang kita mau kemana? Capek nih. Bentar. Kita lihat mana lagi ya? Lihat mana dong? Lewat sini aja yuk. Udah yuk, buruan. Anak yuk. Udah sayang, nggak apa-apa yuk. Aduh, Hati-hati. aduh. Mama. Aduh. Jangan gue takut. Sayang, diam. Sabar.
Bi, Kak, mana si Reno? itu dia masalahnya, Bi. Kakak udah telepon dia, tapi dia nggak mau pulang. Katanya dia takut sama kamu. Udahlah, Bi. Tolong ya, kamu maafin ponakan kamu itu. Terus tolong juga kamu telepon dia. Bilang kamu nggak bakal marahin dia. Ya, terus suruh dia pulang, Bi. Kasihan dia. Ya udah, aku coba telepon dia. Telepon dari siapa sih? Om Abi. Iya, ini jangan matiin, kamu jangan matiin. Udah. Jangan lari lo! Hati-hati sayang, hati-hati. Udah sabar dulu ya, jangan nangis. Jangan nangis dulu sayang. Alena gimana nih? Bagaimana aku tahu? Gimana nih? Sayang gimana nih? Siapa yang mau mati duluan? Gak mau! Apaan sih lo lagi ngapain di situ? Cepetan buruan, kabur! Kamar. Gimana, Bi? Nggak diangkat sama dia, Kak. Ya ampun, anak itu. Ditelepon sama omnya langsung, malah nggak diangkat. Ya udahlah Mas, biarin aja. Nanti kalau Reno emang sadar sama kesalahannya, dia juga bakal pulang sendiri kok dengan sendirinya. Mendingan sekarang kita ke kamar aja yuk. Mas Abi kan butuh istirahat. Yaudah, yuk. Tak pernah dikurang ajar dia sama saya. Awas saja. Tanpa surat itu, aku bisa kasih tahu sama Tuan Muda siapa kamu sebenarnya. Seharusnya kamu sadar, kamu itu hanya masa lalunya Tuan Muda. Tuh. Harusnya aku nggak marah sama dia kayak gitu. Dia itu masih sakit, David. Perasaannya masih hancur. Ini bukan waktunya untuk urusin masalah pribadi. Urusan saya sekarang adalah cari tahu siapa yang udah jahatin Ibu Kinanti dan Tuan Muda. Aduh. Cepetan dong. Aduh. Iya. Aduh. Cepetan. Aduh sakit. Udah buruan sayang. Aku udah gak kuat nih. Udah. Stop. Kenapa lagi sih? Aku udah gak kuat. Kaki aku pada sakit semua nih. Sayang udah dong kita berhenti aja. Kaki aku sakit banget nih. Aduh. Lu apaan sih? Iya. Kaki aku sakit banget. Iya. Ini tuh gara-gara lu tahu nggak? Lagian sih punya kontrakan di pinggir hutan kayak gini. Pasti lu nyari yang murah kan? Iya kan? Perempuan, mulut lo lemes banget lo. Sini lo. Udah. Udah jangan. Sayang, Sarah, udah jangan berantem lagi. Kita harus kabur sekarang. Mumpung penjahatnya lagi nggak ngejar, oke? Kita harus mikirin keselamatan kita juga dong. Yaudah kita pulang sekarang ya. Toh juga penjahatnya nggak bakalan ngejar lagi kayaknya.
Dan dia juga nggak bakalan tahu rumah kita kan? Kamu yakin tapi mau pulang? Ya mau gimana lagi, An? Mau nggak mau. Daripada kita harus kejar-kejaran gak jelas kayak begini. Dan aku juga sebenarnya nggak tega sama kalian berdua. Nih Sarah aja sampai kakinya sakit kayak begini. Dan satu lagi ya, kita nggak boleh ngasih tahu hal ini ke siapapun. Oke? Ya udah, aku maunya pegangan kamu tapi. Udahlah, udah yuk kita pulang sekarang yuk. Sayang, Iya. tapi aku mau digendong kaki. Ih, nggak boleh. Yaudah. Tapi kaki gue Iya, udah, tapi berisik. Iya. Diam. Kita kabur dulu. Nggak mau pokoknya. Iya. Sini digendong. Iya, apaan sih lo lebay banget? Udah yuk. Saya gendong. Udah pelan-pelan sayang. Kaki aku sakit. Iya, Lebay. pelan-pelan. Udah mati. Mas Herman pasti suka banget deh aku masakan makanan kayak gini. Wih, masakannya banyak banget. Tapi kamu yakin tuh Mas Herman bakal pulang cepet? Kata siapa Mas Herman gak bakal pulang cepet? Ya, aku sih nggak tahu ya. Cuman tadi waktu di kantornya Mas Herman aku dengar kalau Mas Herman itu lagi deket loh sama sekretarisnya yang sekarang. Oh iya, deket sama sekretarisnya. Mbak jangan bohong ya sama aku. Ih, siapa yang bohong? Mbak dengar sendiri kok, tadinya itu Mbak sebenarnya mau ketemu sama Mas Herman. Tapi katanya Mas Herman lagi di rumah sakit. Ya udahlah, langsung aja Mbak telepon Mas Herman. Halo Pak, di mana? Alasannya apa coba? Dia bilang lagi sakit perut. Ya udah deh, langsung aja Mbak bilang, Pak, Mama nyusul ke situ ya. Kamu tahu nggak? Dia nggak mau loh. Enggak. Tapi masa sih Mas Herman selingkuhin aku? Itu nggak mungkin banget tau. Hey, kenapa ketawa? Maya udah lucu. Ya lucu lah. Kalau beneran Mas Herman itu selingkuh sama sekretarisnya. Welcome to karma. Akhirnya apa
Apa yang Mbak rasakan, kamu juga merasakan. Ya, walaupun lebih sakit Mbak sih karena diselingkuhin sama adik sendiri. Setidaknya kamu merasakan gimana rasanya diselingkuhin sama suami. Stop! Udah kelar ngomongnya? Udah, emang kenapa? Ya udah diem. Mas Abi, kita dansa yuk. Lagi? Soalnya saya baca di artikel, katanya dansa tuh bisa naikin mood. Bisa bikin Mas Abi jadi rileks. Yuk. Mas Abi sabar ya. Saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Ya, semoga. Apapun yang terjadi, saya nggak akan pernah ninggalin Mas Abi. Yang ditunggu-tunggu. Tuh, Pak, istri mudanya sudah masak banyak loh. Enak nih. Enak ya Mas ya. Siapa suruh ketawa? Hah? Kamu katanya dari rumah sakit. Sakit apa kamu? Dari rumah sakit mana? Siapa dokternya? Apaan sih Karina? Baru pulang juga udah ditanya macem-macem. Udah kamu tinggal jawab aku. Ayo jawab. Tadi dalam perjalanan ke kantor, aku sakit perut. Ya jadi aku ke dokter dulu. Dokter Wahyu. Dokter Wahyu yang dokter pribadi papa itu ya? Iya. Kalau dari dokter Wahyu, terus mana tuh obatnya? Mana? Mana obatnya? Oh iya obatnya. Obatnya. Hei, mana? Mana obatnya? Mana? Obatnya itu nggak aku tebus. Karena waktu dalam perjalanan ke apotik, tiba-tiba perutku udah nggak sakit lagi. Kan sayang kalau tebus obatnya. Ngapain buang-buang duit udahlah. Aku capek mau istirahat. Ngapain sih pakai tanya-tanya? Ih, awas ya Mas kalau kamu ketahuan selingkuh. Ya gitulah laki-laki kalau sudah banyak alasan. Biasanya tuh tanda-tanda lo harus hati-hati. Stop! Mendingan nggak usah siapin makanan buat Mas Herman. Perang dimulai. Daripada makanan gak ada yang makan, mubazir, mending aku yang makan.
Saatnya kamu hancur, Abimana Sudirja. Untung aja orang di rumah ini udah pada tidur semua. Jangan sampai deh gue ketemu sama Om Abi. Udah cukup gue mumet hari ini. Bisa-bisa gue dihajar sama dia. Makin mumet gue. Lewat mana ya? Biar nggak ketahuan. Mama. Kamu dari mana aja sih? Kenapa baru pulang sekarang? Om kamu itu nyariin kamu terus. Yang ada mama diomelin sama dia. Bikin mama pusing aja. Mama, gimana Reno gak kabur? Mama tahu sendiri kan masalah Reno itu gede banget. Tadi Reno udah dimarahin di kantor. Reno gak mau dimarahin lagi di sini. Udah cukup mumet Reno hari ini. Iya, tapi kalau kamu kabur-kaburan terus, yang ada om kamu makin marah, Reno. Sudahlah, ini kamu ke kamar sekarang, istirahat. Tapi besok kamu minta maaf sama om kamu. Minta maaf? Iya, kamu turutin semua kemauan dia. Biar dia gak marah lagi sama kamu. Ini buat kehidupan kita kok. Ya udah, iya. Udah istirahat sana. Iya, Ma. Aduh, berat banget lagi. Ih, Mama bikin aku kaget aja deh. Ngapain sih pakai di belakang situ? Kamu nggak nyadar apa dari tadi suaranya seret? Tuh meja, kursi. Ngapain dipindahin begitu? Mama jadi nggak bisa tidur gara-gara suaranya berisik banget. Ya, ini gue nggak boleh kasih tahu Mama. Gue kan udah janji sama Reno gak bakalan cerita soal ini ke siapapun. Lagian kalau sampai Mama tahu, pasti Mama bakalan heboh banget. Terus laporin ke polisi dan ujung-ujungnya pasti gue juga yang terancam. Malah bengong, suruh jelasin kenapa ini beginian. Ini loh, Ma. Ya ini biar pintunya tuh biar lebih rapat aja. Karena kan yang aku tahu ya, di daerah sini tuh lagi banyak maling. Jadi biar aman. Ya ampun Sarah, kamu tuh gak usah lebay deh. Kamu lupa apa? Itu ada satpam komplek, rumah kita ada gerbang, ada pintu depan. Ini ruang tengah ini Sarah. Depan juga udah dikunci. Ngapain sih kamu sampai pakai beginian-beginian? Mama gak mau tahu ya. Kamu pikir Mama gak capek apa ngatur ruangan ini? Alah, gara-gara kamu begini, ntar estetika ruangan ini jadi berubah. Ayo balikin. Gak mau Kayaknya terserah Mama deh dibilangin juga. Sarah! Main kabur-kabur aja ini gimana? Balikin dulu. Sarah kenapa ya? Tumben-tumbennya dia. Aneh banget. Sampai berlebihan begitu. Sarah! Cakep deh nih.
Gue harus jaga-jaga nih. Siapa tahu kan dia datang. Tapi mudah-mudahan enggak deh. Serem banget abisan. Mau kemana ya? Jadi nggak bisa tidur gini. Siapa ini? Kok di-reject sama dia? Sekarang gak aktif nomornya. Apa maksudnya sih ini? Siapa orang itu yang udah berani main-main sama saya? Sekarang lu terima pembalasan gua, ha? Jangan, Bang! Ini upah lu. Sial banget sih gue. Kenapa coba gue harus ngeliat kejadian pembunuhan itu? Kalau sampai penjahatnya penasaran, terus nyariin gue gimana? Aduh, nyawa gue nih taruhannya. Belum juga masalah kantor selesai, nambah lagi masalahnya. Oh iya. By the way, Ana gimana ya? Coba gue telepon aja deh. Kayaknya si Reno. Halo Ren. Halo sayang, kamu gimana keadaannya sekarang? Kamu udah di rumah kan? Aman kok, tapi aku tetap jaga-jaga. Kalau dia datang gimana? Ya udah kalau gitu kamu siapin apa kayak gitu, siapin panci atau apa gitu buat dijadiin senjata. Paling nggak biar kamu aman buat sementara sayang. Aku udah siapin semuanya, sapu, panci, semuanya aku siapin. Jadi kalau misalnya dia datang aku tinggal hajar tuh. Bagus lah.
Kamu tuh emang pacar aku yang paling pintar dan pemberani. Pokoknya kamu harus tetap waspada ya sayang. Kalau ada apa-apa, kamu harus segera telepon aku ya, oke? Ya. Oke, bye sayang. Dah. Seharusnya kamu sadar, kamu itu hanya masa lalunya tuan muda. Buktinya, dia udah menikahi Kinanti dan dia sangat mencintai Kinanti. Pegangnya erat. Hitung 1, 2, 3, berdiri, oke? Kamu harus sadar, kalau ada orang lain yang mencintai kamu lebih dibandingkan tuan muda. Mbak Amanda ya? Iya, Bapak Surya ya? Wah, iya. Tolong bantu saya ya, Pak. Ya. Orang itu nggak di sini kan ya? Orang itu pasti nggak bakalan bisa kesini kan? Aduh, gimana nih? Sarah gimana ya? Telepon juga deh. Reno. Halo Reno. Halo sayang, gimana keadaan kamu sekarang? Aman-aman aja kan? Penjahat itu nggak ngikutin kamu sampai rumah kan? Ya enggak sih Reno, tapi aku masih takut banget. Gimana nih?
Udah sayang, kamu nggak usah takut gitu, nggak usah panik. Kan ada aku. Yaudah, pokoknya yang penting sekarang kamu siapin semprotan merica kek atau apa gitu buat dijadiin senjata. Yang penting kamu biar bisa aman buat sementara. Oke, sayang? Gitu ya? Iya, tolong ya. Biar kamu aman paling nggak. Oke? Kamu tenang dulu. Jangan panik mikirin masalah ini. Oke? Iya, ya. Oke. Untung aja penjahatnya nggak ada yang ngikutin kita. Tahu deh, banyak banget masalah gue. Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi kemana sih? Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Loh, Amanda, kamu ngapain di sini malam-malam? Ada, kamu baik-baik aja kan? Fit. Maafin aku ya. Minta maaf. Kenapa? Kamu nggak ada salah, Amanda. Selama ini aku cuma mikirin Abi. Dan gimana caranya biar aku bisa bersama Abi lagi. Tapi aku nggak sadar. Ternyata ada orang lain yang lebih peduli sama aku. Aku minta maaf ya, Fit. Selama ini aku udah nutup mata sama semua kebaikan kamu. Pasti yang dimaksud orang itu adalah bola basket ini. Iya, dulu saya sering banget main basket sama papa saya. Tapi saya nggak pernah ingat kalau papa punya bola basket ini.
Mas Abi lagi kangen papahnya kali ya. Kayaknya Mas Abi lagi butuh waktu sendiri. Tapi saya nggak ingat kalau papa punya bola basket ini. Kalau emang ini punya papa, tapi kenapa bisa ada di tangan orang lain? Amanda, seharusnya kamu nggak minta maaf. Nggak ada yang salah kalau bicara soal perasaan. Tetap aja, Fit, aku udah jahat sama kamu. Aku udah manfaatin kamu untuk ngerebut perhatiannya Abi. Amanda, kamu nggak jahat. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Ayo kita masuk aja ya. Ini agak dingin di sini. Nanti kamu sakit. Halo? Apa Anda tidak malu? Anak laki-laki Anda melakukan perbuatan yang sangat keji. Dan Anda diam saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Siapa dia? Siapa yang main bola basket malam-malam gini? Akan ada kejadian apa lagi ya setelah ini? Semoga aja kejadian itu tidak membahayakan keluarga ataupun istri saya. Yang kirim bola basket sama yang telepon, apa orang yang sama ya? Nih, kamu minum dulu biar badan kamu hangat ya. Hati-hati, panas. Makasih, Fit. Sama-sama. Tapi Amanda, seharusnya kamu nggak usah kesini malam-malam. Nanti kamu bisa sakit loh. Kan kita bisa ketemuan besok. Nggak bisa, Fit. Aku harus ketemu kamu sekarang. Udah. Ini yang bikin aku selalu bersalah.
Kamu selalu perhatian sama aku, Fit. Dari hal kecil. Tapi aku malah selalu mikirin Abi. Amanda. Dan mikirin semua perbuatan aku ke kamu. Amanda, udah. Kesalahan yang dulu, nggak usah dipikirin lagi. Oke? Cukup aja dijadiin pelajaran berharga gitu. Iya. Sekarang aku sadar. Aku harus ngelangkah maju. Cerita aku sama Abi udah selesai. Fit. Tolong ya, Fit. Kasih aku waktu. Amanda. Jangan jadiin ini semua beban ya. Aku nggak apa-apa. Take your time buat move on dan jalanin hidup baru kamu. Aku nggak akan maksa kamu. Nggak akan. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku selalu ada di samping kamu. Dan selalu menunggumu. Makasih ya, Fit. Kamu orang yang sangat baik. Ma? Papa? Kaget sih. Iya, kaget. Ma, gimana keadaan kehamilannya? Baik-baik aja. Kenapa tumben-tumbennya Papa nanyain kehamilan Mama? Gimana sih, Ma? Kok gitu nanyanya? Papa kan juga pengen tahu keadaan anak kita. Walaupun Papa nggak biasa nanyain, bukan berarti Papa nggak perhatian, Ma. Papa selalu merhatiin Mama dan juga sama anak kita. Mama salah posisi tidur nih, Pak. Kalau udah hamil begini kan nggak boleh ya terlentang ya, bikin kram. Aduh, ini pinggang juga pegel, mungkin udah mulai besar kandungannya ya, Pak ya? Ma, aduh gimana sih? Kok bisa sakit pinggang? Mama lagian sih, kan umurnya udah gak muda lagi. Jadi Papa kepikiran, sebenarnya kandungan ini aman gak, Ma? Dokter bilang aman, semuanya baik-baik aja. Papa tenang aja. Mama kan rajin check up. Ya udahlah, syukur deh kalau gitu. Aku pijitin ya, Ma. Oh nggak usah, Pak. Kalau orang hamil itu, Pak, kata dokter itu nggak boleh sembarangan pijit. Apalagi bagian pinggang, bagian sini nggak boleh. Itu bisa mengakibatkan keguguran katanya. Kalau Papa mau pijit kaki boleh. Masa sih, Ma? Coba aja Papa baca itu. Memang itu kalau pijit bahaya itu, Pak. Makanya Mama nanti juga hilang sendiri. Udah biarin aja, nanti hilang. Apanya yang hilang, Ma? Ya sakitnya, Pak, sakit pinggangnya. Udah Papa tidur aja tenang situ ya. Ya udah deh kalau gitu. Tidur ya, Ma? Iya, Papa sayang. Ya jelas aman lah, Pak. Orang aku udah tenang, udah dapet bayi. Yang gak tenang tuh sebelah Karina. Aku pasti pemenangnya lah. Siap-siap aja tuh. Si Falakor ditendang sama Mas Herman dari sini.
kemalaman tidurnya. Iya Pak, ini lagi persiapan tidur. Biasa kalau orang hamil harus banyak baca-baca Pak. Oh iya. Baca doa biar tenang, biar semuanya aman. Bagus, bagus. Amanda gimana ya keadaannya sekarang? Aku jadi takut deh. Nanti dia usaha buat ngejar Mas Abi lagi. Enggak. Aku nggak akan biarin siapapun ngancurin rumah tangga aku. Mendingan aku tanya David aja gimana keadaan dia. Kinan. Halo Kinan. Fit, kamu lagi sibuk nggak? Ini lagi masak doang. Masak? Buat siapa? Ya aku lagi masak buat Amanda. Oh, Amanda lagi ke rumah kamu ya? Iya Kinan. Tahu nggak Kinan? Kayaknya Amanda udah benar-benar move on deh. Kayaknya dia udah bisa menerima keadaan dan benar-benar udah lupakan tuan muda gitu. Syukur David, aku lega dengernya. Oh ya, aku lupa nih. Kenapa nelpon, ada apa? Oh enggak, tadi aku mau nanya aja gimana kabarnya Amanda. Ya tapi sekarang aku udah lega David kalau Amanda sama kamu. Kamu jagain dia ya baik-baik. Pasti aku akan jaga Amanda. Ya udah Fit, kalau gitu selamat makan ya kalian berdua. Thank you Kinan. Bye. Kayaknya cowok itu ngeliatin gue ya. Baru datang loh. Iya nih, gue baru datang.
tag gue nggak ada ya? Copot kali, atau lu lupa naruh pas waktu cuci baju? Gak mungkin kali. Orang gue inget banget kok gue cantelin ke meja gue. Masa iya nggak ada sih, aneh banget. Kemana coba nih name tag gue? Ah, Udah, mendingan lu siap-siap Ki. Banyak tamu nih, nanti dimarahin manajer lagi. yaudah. Ya. Oh ya, Ma. Aku udah bikin appointment sama dokter kandungan yang bagus hari ini. Kita nanti ke sana ya. Rasain kamu, Mbak. Aduh, licin. Maaf semuanya, licin ininya. Pak, Mama kan belum lama, baru kemarin periksa loh, Pak. Ngapain sih periksa harus 2 kali? Ya nggak apa-apa kan, Ma, kalau periksa lagi. Lagian ini dokternya terkenal banget, Ma. Susah banget bikin janji sama dia. Ya? Tapi Mama kan punya dokter langganan, Pak. Lebih bagus kan sama dokter langganan. Dia itu lebih tahu tentang kehamilan Mama. Ya nggak masalah, Ma, diperiksa sama 2 dokter. Papa udah terlanjur bikin janji sama dia. Nanti sore Papa jemput Mama. Kita bareng ke sana, ya? Karina, nggak apa-apa ya. Aku check up Marisa dulu. Setelah itu baru kamu. Ya, it's okay Mas, nggak apa-apa. Aku kapan-kapan aja ya. Pak, ini ya pesanannya. Orang siapa sih? Awas ya kalau macem-macem. Gue laporin ke satpam. Serem banget. Manda? Manda? David, Manda? kamu kok di sini? Aku mau bawa kamu ke suatu tempat hari ini. Ya? Kemana? Kejutan dong. Ya, surprise ya. Udah ikut aja, oke? Ya udah. Oke, kalau gitu kamu tunggu di sini ya. Aku mau ambil baju ganti kamu. Kamu mau ambil baju ganti aku? Iya, bentar aja. Pokoknya jangan salah ambil ya. Kapan Super David salah? Jangan aneh-aneh. Kok cowok ngambil ganti baju aku sih? David!
Kasihan Mas Abi lagi banyak masalah. Biarin deh, tidur dulu sampai siangan. Kenapa ngeliatin saya terus? Ngefans ya sama saya? Apaan sih Mas Abi? Saya tuh tadi mau bangunin Mas Abi, tapi takut masih ngantuk. Sebenarnya sih saya udah bangun dari tadi. Cuma saya pengen lihat aja kau bangun duluan. Udah bangun kenapa nggak siap-siap? Emangnya nggak kerja? Baru bangun tidur tuh suaminya dikis kayak. Ini malah dicubit. Kiss dong. Enggak, mau nyiapin sarapan aja. Ibu cepat sembuh ya, Bu. Ibu jangan sakit-sakitan kayak gini. Aku gak tega lihat ibu menderita. Aku cari sarapan dulu ya, Bu. Evan? Nih. Apa ini? Ini uang 8 juta buat ganti biaya rumah sakit yang udah dibayarin sama Pak Herman. Kamu dapat dari mana uang ini? Dapat uang dari mana tuh nggak penting. Yang penting sekarang kamu kasih uang ini ke Pak Herman. Biar kita itu nggak dipandang sebelah mata sama dia. Maksudnya apa sih ini? Harusnya waktu itu aku yang bayarin biaya rumah sakit ibu kamu. Bukan Pak Herman. Tapi sekarang tugas aku udah selesai. Evan, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Evan, apaan sih? Maksud omongan kamu apa sih? Ya udah jelas kan kalau kamu itu mau berhubungan sama bos kamu. Ya aku rela. Aku nggak boleh melarang kamu kok. Karena ini yang kamu butuhin kan. Buat masa depan kamu. Evan, nggak gitu, Van. Van! Aduh. Karina, kamu harus bantuin Mbak ya. Lucu banget. Kamu ya Mbak lagi ngomong gak didengerin? Karina, Mbak mau minta tolong sama kamu ya. Kamu bantuin Mbak gimana caranya Mbak jangan sampai dibawa ke dokter sama Mas Herman. Oh gitu? Mbak kenapa sih harus ngajak-ngajak aku dalam urusan Mbak? Mbak urus aja urusan Mbak sendiri ya, oke? Gitu. Oke. Kalau aku ketahuan sama Mas Herman, berarti kamu juga ketahuan. Kalau hamilnya kamu tuh palsu. Terus kalau Mas Herman tahu, yang rugi siapa? Nih, pikir. Siapa yang rugi? Iya. Tapi aku pikirin dulu ya. Oke? Aku pikirin dulu. Biarin aja kamu pikir-pikir. Yang rugi juga kamu. Udah mulai ngancam-ngancam sekarang. Iya, ntar aku bantuin. Karina gitu loh. Ya, Oma.
Oma mau tanya, Bi. Belakangan ini kamu pernah terima telepon atau chat yang mengganggu kamu nggak? Enggak, Oma. Kenapa, Oma? Oma ada yang gangguin? Gak ada, Bi. Oma tanyakan karena di kantor kamu sedang ada masalah. Ya udah, lupain aja ya pertanyaan Oma ya. Van, kenapa sih kamu segininya? Udah berapa kali aku bilang kalau aku tuh gak ada hubungan apapun sama bos aku. Gimana kamu percaya kalau aku lihat sendiri kamu dimarahin sama anaknya Pak Herman? Gak mungkin kan dia semarah itu kalau kalian gak ada hubungan apa-apa? Ya ampun Evan, itu dia cuma salah paham aja. Dia aja yang gak jelas marah-marah kayak gitu. Lagian kemarin aku juga udah jelasin kok ke dia. Dan kamu gak lihat kalau aku juga marah waktu itu. Van, udahlah. Kita ini udah pacaran lama. Masa sih kamu tuh masih gak percaya sama aku dan kamu marah sama aku untuk urusan kayak gini? Kalau emang kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia, aku mau kamu kasih uang itu ke Pak Herman. Ya udah, ntar aku bakalan kasih ya ke Pak Herman. Sekarang juga, aku yang antarin kamu kantor. Terus kita kasih sama-sama uang itu. Sekarang? Kenapa? Kamu takut? Enggak, aku gak takut. Ya udah, kalau emang itu bisa bikin kamu percaya sama aku lagi, sekarang kita ketemu Pak Herman. Yuk. Oke. Fit, kita ngapain di sini? Kamu kan pernah bilang kamu tuh suka berenang. Makanya aku bawa kamu di sini. Iya, Tak. Ya, enggak ada tapi. Oke? Ini bagus buat kamu, biar cepet sembuh. Oke? Mau ya? Kamu yakin? Yakin, 100%. Bener deh? Ayo. Aku bilang kan bawa baju ganti. Bawa nggak? Bawa. Bawa nih. Ayo kita ganti dulu ya. Mau ya? Nggak ada pilihan sih. Aku nggak kasih pilihan. Let's go. Ganti dulu, ganti. Nyebelin banget sih, Mas. Emang nyebelin tapi ngangenin. Kata siapa? Kok aku ngerasa dia ngawasin aku terus ya dari tadi? Kalau sampai aku pulang kerja dia nunggu di situ, gimana dong? Udah gak bener nih ini. Telepon Reno aja kali ya. Om Abi udah berangkat ngantor belum ya? Aduh, males banget gue kalau sampai harus ketemu sama dia. Bisa-bisa diajar lagi nih gue nih. Siapa sih yang nelfon? Halo sayang. Halo Ren, kamu di mana? Kamu udah berangkat kantor belum? Belum, kok masih di rumah? Ren, kamu bisa sempetin kesini dulu nggak? Aku takut banget Ren. Dari tadi tuh kayak ada cowok ngikutin aku gitu. Terus sekarang dia malah duduk lagi di kafe aku. Kayak ngawasin aku gitu. Please ya, kamu kesini dulu. Kalau gitu kamu lapor security aja dong sayang, kalau dia macam-macam sama kamu. Ya ampun Ren, gimana aku mau ngelapor orang dia ngapa-ngapain kayak cuma ngawasin doang. Lagian kan kalau misalnya kamu kesini enak. Jadi ketahuan kalau misalnya aku tuh punya pacar. Dan kita juga bisa sarapan bareng kan. Iya udah aku ntar kesana ya. Tapi tunggu Om Abi berangkat ngantor dulu nggak apa-apa kan? Ya udah aku tunggu ya.
Iya sayang, nggak bakal lama kok ini. Paling juga bentar lagi dia berangkat, oke? Bye sayang. Masuk. Permisi, Pak. Claudia. Kok kamu udah masuk sih? Kamu nggak jagain ibu kamu? Udah sembuh ya? Itu ibu saya. Pacar saya ini cuma ada perlu sebentar kok sama Bapak. Kok kamu bisa masuk sini? Emang ada sapam di luar? Ya, saya kan nganterin pacar saya, Pak. Kasihan loh kalau dia sendirian. Lagian sudah tugas saya sebagai pacar yang nganterin dia kok, Pak. Nggak mungkin orang lain kan yang nganterin. Ya, ini Pak. Saya mau balikin uang yang Bapak kasih ke saya untuk pengobatan Ibu. Claudia, kok dibalikin? Gak usah. Saya nggak merasa minjemin kamu kok. Udah, ambil lagi. Janganlah Pak, jangan. Dari awal kan memang saya juga udah niat untuk balikin ini ke Bapak. Evan juga udah susah payah ngumpulin. Jadi mohon diterima ya Pak. Iya, Pak. Ambil aja. Ini kan sudah tugas saya sebagai calon suami. Ya udah Pak, kami pamit dulu ya. Soalnya Ibu sendirian di rumah sakit, kasihan gak ada yang nemenin. Salam buat ibu kamu ya. Iya Pak. Kami permisi Pak. Mari, Pak. Saya mau nganterin calon istri dulu. Sombong amat tuh laki-laki. Baru punya uang setipis ini. Udah merasa calon mantu. Mandi aja masih pakai gayung. Pak, takut ya? Katanya suka berenang, masa takut? Enggak kan? Jadi harus bisa dong ya. Oke, ready? Masih gak yakin sih Nggak yakin sama airnya atau sama super tadi? sama kamu. Oke. Dingin gak airnya? Aduh, panas banget. Yuk. Gimana? Ayo, ready? Pegang. Pegang, peluk. Pegang. Pegang. Oke. Wih, panas. Jangan jatuhin ya. Enggak percaya. Tapi gimana caranya? Cepetan. Oke. Panas kan? Katanya jatuh. Mau turun, nanti kita jalan. Pelan-pelan. Ini membantu banget karena airnya kan nggak terasa kalau jalan. Oke, let's do this. Wih, panas banget. Kamu janji jangan lepasin aku. Ya, janji. Percaya sama aku. Oke. Aduh. Pegang. Ready? Harus ready. Oke, 1, kanan dulu. 1, 3. Yes. Good. Kanan. Kiri. 1, 2, 3. Nah. Bisa. Oke. Kanan. Kunci perut lagi. Oke, 1, 2, 3. Kanan. Yes. Pinter juga ya ternyata. Oke, nah sekarang kiri. Tarik napas, kunci. And go. Yep. Nice. Itu apa? Iya, Fit, rasanya Apa? kayak aku udah bisa berdiri sendiri. Dan kau bilang apa? Coba. Kau pegang sama sini.
Sana sini. Oke. Kunci perut. Oh, no. Ada kalung. Tapi. Agak jauh gini ya. Oke, 1, 2, enggak, kiri. Ih, itu kan aku bilang jangan jauh-jauh. Enggak jauh, deket banget. Jauh itu kalau di sana. Aku capek. Manda, nggak boleh gitu. Itu namanya pesimis. Kau bilang apa? Kamu harus selalu optimis. Oke? Kamu pasti bisa. Kamu harus bisa. Kamu harus apa? Kamu harus apa? Aku harus bisa. Kurang kencang. Apa? Enggak denger nih. Harus apa? Aku harus bisa. Percaya sama aku, oke? Kamu harus selalu ingat, oke? Selalu ada harapan buat orang yang selalu berjuang dan berusaha terus. Kamu nggak sendirian. Oke? Yes? Mana senyumnya? Senyum yang tulus. Tuh kan, jahil banget sih. Manda kali dia itu serius dong. Jangan ini. Oh ya, Jat. Udah. Kita harus fokus. Tuh kan, nggak bisa buka. Nggak bisa buka nih. Ayo, kiringin. Udah. Thank you. Ayo, kanan lagi. Fokus. Kanan. 1, 2, enggak. Kiri. Kanan. Oke. Kalau nggak bisa nanti yang barain siapa? Aku. Bris. Jangan digituin, dibilangin nggak bisa begini. Ya udah, makanya serius sekarang, serius nih. Buang. Serius. Oke. 1, kanan. Yuk, kanan. You're doing good. Pelan. Tarik kanan. Di ujung sana nanti ada hadiah. Satu ya. Coba nanti aku nanti baloy. Udah dibilang mama. Aduh, gimana ya caranya alasan biar aku nggak dibawa ke dokter sama Mas Herman. Aduh, kalau sampai bawa ke dokter, habis riwayat aku deh. Apa aku alasan sakit aja ya sama Mas Herman? Coba aja deh. Ini lagi. Orang lagi bete malah nelpon. Ya, mudah-mudahan aja nggak bikin pusing lah. Ya, halo. Papa, Papa belum jalan pulang kan? Pak, kita periksa dokternya kapan-kapan gimana? Habisnya tiba-tiba kepala Mama tuh pusing. Badan Mama lemes, bawaannya pengen tiduran aja. Gimana, Pak? Ma, bukannya justru kebetulan. Sekalian kamu periksa kandungan, kamu bisa periksa yang lain kan? Udahlah, nggak apa-apa. Ngapain kamu pusing? Kan kalau lemas juga, bisa tahu dokternya seperti apa penyakit Mama. Mungkin bawa kandungan kali. Tapi, Pak. Udahlah, Ma. Mumpung punya waktu luang, Papa. Kalau besok-besok, ya Papa nggak tahu kan Papa lagi banyak kerjaan. Udahlah, nanti Papa jemput ya. Mama siap-siap.
Gimana sih ini perempuan? Diperhatiin salah. Nggak diperhatiin lebih salah. Nggak ngerti kemauannya mereka apa. Ih, gak berhasil juga gimana sih ini? Ih, harus gimana dong? Aku harus gimana ini? Gimana dong? Kasian banget mondar-mandir kayak setrikaan. Udah, tenang aja, nanti aku bantuin. Kamu serius mau bantuin Mbak? Ya serius lah. Tapi Mbak ingat ya, ini gak ada yang gratis. Iya, tapi gimana caranya? Udah, Mbak tenang aja. Pokoknya nanti kalau Mas Herman minta Mbak pergi sama dia, Mbak pergi aja ya. Pokoknya tunggu aja telepon dari aku. Oke? Udah gak usah tegang-tegang dong. Tapi beneran gak ya dia mau bantuin? Kalau enggak, aduh, aku bisa habis hidupku, jantungku copot. Tapi bener gak ya? Gimana? Kamu senang? Syukurlah. Yang penting sekarang kamu nggak akan menyerah untuk berusaha terus supaya bisa berjalan lagi. Makasih ya, Fit. Kamu kok bisa ada ide kayak gini? Aku benar-benar gak nyangka. Sama-sama. Aku janji, aku akan berusaha terus biar kamu bisa kembali jalan lagi. Iya, Fit. Aku akan berusaha dan gak akan nyerah lagi. Aku nggak akan pernah nyerah. Gimana sih lagi serius gini-giniin? Lagian kamu duluan. Bener nih. Udah yuk pulang, ya udah panas. Kamu juga harus ke kantor kan? Iya. Udah panas nih. Pantesan pipi kamu udah merah gitu. Pipi kamu tuh yang merah. Enggak, biasa aja. Merah karena panas atau karena terpesona? Sama siapa tuh? Ya sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Ayo, udah. Ayo, let's go. Kamu boleh. Aja. Nanti kamu gendong aku dari sini sampai sana dong. Waduh. Ayo nyara deh. Kamu aja yang gendong aku. Kamu udah kuat kan? Ayo, mangga please. Please. Ayo ah. Ya udah. Ya. Pegang. Iya, oke. Nice. Bola basket ini apa mungkin Oma, ya deh? Oma, kenapa kok ngelamun ngeliatin bola itu terus sih?
Apa ada cerita ya di balik bola itu? Soalnya Mas Abi juga semalaman ngeliatin bola basket itu terus. Saya Reno Sudirja dan saya mengaku salah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Banyak banget polisi lagi interogasi warga, Ren. Aku takut banget. Tuntut perusahaan Abimana 3 kali lipat. Apaan mereka? Kemarin mereka udah setuju. Sekarang kenapa minta 3 kali lipat? Maaf kalau misalnya kamu tersinggung ataupun kamu marah. Kayaknya saya butuh waktu untuk sendiri. Aku minta tolong banget ya sama kamu, Fit. Tolong awasin terus suami aku.